Bu Nelly dulu mungkin boleh ya Bu Nelly ya. Bu Nelly, monggo Bu Nelly. Ya Pak, kalau menurut saya kekurangan tenaga pendidikan yang sesuai dengan mata pelajarannya Pak. Karena ini saya alami sendiri. Kemudian juga jumlah siswa dalam satu rombel yang terlalu banyak, melebihi dari yang semestinya. Kemudian juga sarana prasarana Pak, rombel banyak, kemudian ruang kelasnya tidak mencukupi sehingga terjadi double shift. Ini juga sangat sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu. Gitu, itu di Batam berarti. Di Lampung kekurangan Pak ya, kurang siswa ya. Kurang murid. Ya. Situasi daerah berbeda, Masya Allah. Oke, terima kasih Bu Nelly, mirip dengan Bu Eri ya ini tadi. Oke. Kemudian ada Bu Nawati. Bu Sofi, Bu Nelly bentar ya. Bu Nawati dulu silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Kebetulan nama kami sama nih Pak, pangkalnya Nel. Ya. Di sini kami mendukung pendapatnya Bu Nelly tadi bahwa memang di sekolah itu banyak kekurangan dari sarana, dari jumlah guru, jumlah siswa juga. Kemudian yang terpenting itu sebetulnya Pak, sekolah itu kan punya visi ya Pak, punya pandangan, punya cita-cita. Nah, visi ini seharusnya idealnya kan harus dievaluasi terus, dianalisis terus, paling tidak itu di awal tahun. Nah, setelah mereka menganalisis, mereka akan membuat mencarikan akar permasalahannya apa ini sebetulnya di sekolah ini kan gitu Pak. Nah, cuman ini untuk sekolah itu bisa mandiri menganalisis ini mungkin yang kurang Pak. Mereka memang butuh dari kita pengawas lah, terutama kan kita analisis baru mereka duduk analisis gitu Pak. Kalau untuk mandiri sendiri itu masih kurang gitu lah Pak, untuk menganalisis, mencari akar permasalahan sendiri, kemudian membuat program terutama ya RKS-nya, RPS-nya semua masih belum mandiri lah begitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Sebelum pendampingan Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nelwati. Jadi tadi juga sama ya, tapi mungkin juga evaluasinya Ibu ya. Bagaimana evaluasi aktivitas terutama visi dan misinya ya. Kemudian sini ada Bu Milani, ada Bu Sofia. Ya. Bu Milani dulu boleh, silakan. Terima kasih Pak. Apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan itu memang merupakan syarat juga kualitas kita rendah. Tetapi menurut saya lebih jauh lagi Pak. Kita lihat kurikulum itu kan harus berubah berdasarkan zaman. Jadi pengalaman praktik mengajar kita 14 tahun atau 10 tahun itu belum tentu bisa kita terapkan di zaman sekarang ini. Kemudian ini yang perlu kita evaluasi, refleksi, apa-apa yang perlu kita perbaiki. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mila ini. Jadi beda Bu ya antara anak milenial yang kita zaman kolonial ya Bu ya. Beda banget gitu ya. Ya, kalau dulu kan ditanya Pak, apa cita-citanya jamin dari dokter? Coba kalau sekarang apa? YouTuber sekarang Bu. Iya betul. Masya Allah. Iya benar-benar. Oke, silakan Bu Sofia. Lanjut Bu Sofia. Saya maaf lagi banyak ini nih. Ya, terima kasih Pak Yatna. Benar sekali apa yang dikatakan teman-teman tadi, Bapak Ibu, mengenai beberapa permasalahan pendidikan di negara kita. Terutama tadi Bu Mila sudah yang lebih fokus tentang kurikulum yang harus senantiasa dikaji. Saya hanya menambahkan sedikit saja Pak, mungkin masih bagian dari kurikulum adalah sistem pendidikan di Indonesia yang muatan struktur kurikulumnya itu masih padat sekali. Nah, disinilah kurangnya keleluasaan peserta didik untuk bisa mengeksplor semua bakat potensinya. Contohnya Finlandia ya, negara yang salah satu yang paling maju mengenai pendidikan, itu kan memiliki struktur muatan kurikulum yang sedikit gitu ya Pak ya, tapi kan banyak, daripada banyak tapi tumpul. Nah di sini mungkin yang sudah ada revisi dari pemerintah kita merampingkan tadi tentang struktur muatan kurikulum kita itu menjadi satu yang lebih yang lebih efektif lagi. Jadi memberikan waktu yang lebih banyak kepada anak untuk mengenal dunia nyata di dalam pola pembelajarannya. Itulah makanya ada perancangan pembelajaran berbasis proyek itu, Bapak. Saya hanya menambahkan itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Bu Setia. Ya, kita terlalu banyak ya. Kemudian sekarang muncullah perampingan. Insya Allah ini sama-sama nanti kita. Ini semua orang yang akan terlibat di dalam ini semua ini orang-orang luar biasa. Sebelum ke Pak Henry, Bu Zurniadis dulu ya Pak Henry ya. First ladies ya, ladies first ya. Oke, Bu Zurniadis. Ya, makasih Pak. Memang kalau kurikulum kan panduan pokok dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, tapi kalau tanpa pemain maupun tanpa sarana penunjang, rasanya sulit untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Ya, contohnya saja kalau di Batam umumnya permasalahan yang utama itu adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang, baik per mata pelajaran maupun dari segi jumlah yang dibutuhkan. Kemudian dari segi sarana prasarana, bahkan sekolah binaan saya ada yang masih 3 shift karena tapi malam Ibu 3 shift. Karena gini Pak, sekolah baru tapi ruang kelas yang dibangun itu misalnya kelasnya 9, ruang kelas yang dibangun cuma 3. Bagaimana itu Pak menyikapinya? Jadi salah satu permasalahan pokok itu saya rasa ya terletak kepada kalau kurikulum itu sudah jelas ya panduan utama untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Tetapi untuk pelaksana dan tempat melaksanakan maupun sarana penunjang itu. Ini nasional ya Pak ya, nasional. Jadi kita memandangnya sebagai kerja nasional, kerja bersama. Nah, kualitas yang dimaknai tentu saja kualitas pendidikan itu yang berfokusnya kepada murid. Kita kan ujungnya itu adalah murid, siswa kita. Siswa kita bisa apa, siswa kita melakukan apa, siswa kita bisa mengerjakan apa setelah mereka tamat. Sekian tahun mereka akan jadi apa, mampu nggak mereka menempati posisi yang seharusnya pada masanya nanti seperti itu ya. Kita mempersiapkan mereka untuk masa mendatang ini gitu ya. Kita berikan bekal ilmu ini, apakah nanti ilmu ini bisa mereka pakai di masa mendatang. Kita berikan hal begini, apakah nanti bisa bermanfaat pada kehidupan mereka mendatang. Nah, ini kan sebenarnya ini yang PR kita bersama ya. Kalau yang sudah berjalan itu sudah lepas ya, tapi yang akan kan kita mempersiapkan untuk ke depan sebenarnya. Nah, kita akan coba bersama-sama berdiskusi terkait dengan data ini. Kayaknya nanti nyambung nggak ya dengan semua pernyataan kita tadi, semua unek-unek kita tadi nyambung nggak ya? Nanti kita akan simpulkan di akhir. Saya akan mulai dulu. Saya boleh share screen Bapak Ibu. Ini juga ada mengatakan mungkin masalah di Batam beda sama di Lampung. Nah, seperti itu ada kesenjangan begitu ya. Nantinya sebenarnya ada kondisi yang diharapkan di mana ada peningkatan hasil belajar. Ini tadi hasil belajar tadi sehingga dia bisa baik kompetensinya kognitif maupun non kognitif. Sehingga nanti ketika ada peningkatan hasil belajar ada kemanfaatan dari hasil belajarnya. Bisa digunakan, bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan stakeholder yang akan menerima pada nantinya. Ini kondisi ideal yang diharapkan. Kita lihat kondisi yang saat ini ya, analisa data atau kondisi kerja saat ini, ternyata data atau laporan tidak valid. Jadi laporan dari pihak sekolah mungkin, dari pendidik dan segala macam itu belum valid. Ya. Kemudian dari situ kita identifikasi masalah. Analisis tidak sampai ke akar masalah. Artinya kita melihat ada sebuah masalah, padahal ada yang lebih dalam lagi. Kita juga tadi ada mengatakan seperti itu dari ibu kita ya. Ada masalah lebih dalam lagi sebenarnya. Kadang-kadang tidak sampai analisis pada yang lebih dalam tersebut. Kemudian perencanaan, kita tadi ada yang membahas. Perencanaan itu tidak berdampak pada peningkatan mutu. Artinya perencanaan itu tidak tepat sebenarnya. Kemudian program, dari perencanaan kita ada program kegiatan pengadaan tadi tidak berdampak pada peningkatan mutu karena tadi itu kita perencanaan juga sudah tidak. Visi pendidikan Indonesia ini sudah sering kita dengar ya, karena beberapa waktu lalu kan sudah dari Pancasila, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini semua rangkuman dari profil pelajar Pancasila. Elemen-elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju antara lain adalah tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi dan yang di semua jenjang pendidikan. Kalau kita lihat dari diagram ini ya, jadi masyarakat maju yang berkompeten sejahtera itu bisa didapat dari proses yang panjang sebelumnya.
Pertama, tingginya angka partisipasi siswa. Di situ ada kesadaran, ada akses untuk mungkin sarana atau media ya, atau bahan dan materi ya, terjangkauan, tekanan eksternal. Kemudian ada hasil pembelajaran berkualitas, ada kurikulum dan program, pola pikir, infrastruktur, dan segala macam. Ada distribusi kondisi pendidikan yang merata dan inklusif ya. Ini semua berjalan dari prasekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, konsep yang berjalan dari prasekolah sampai perguruan tinggi adalah konsep belajar sepanjang masa, baik pembelajaran formal, informal, atau non formal. Nah, dari pembelajaran ini nanti ada kita akan dapatkan masyarakat maju yang sejahtera. Ini semua teori Bapak Ibu ya. Kita bahas teori dulu nih. Cita-cita kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulang penekanannya. Mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 2 clue di situ. Pertama, pendidikan berkualitas. Kedua, bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan berkualitas ini artinya memastikan peserta didik mengalami kemampuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Nah, ini berfokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Kemudian yang kedua tadi, bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan sulit mendapat akses pendidikan, dibantu untuk mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Ini adalah intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Nah, tadi ini sudah jelas curhatan kita tadi ya, sarana dan prasarana tadi gitu ya. Di sini. Cita-cita Merdeka Belajar dan peran evaluasi pendidikan. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai. Salah satunya melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Saya ulang, jadi pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat tadi dapat dicapai kalau ada perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Ini penggunaan anggaran yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan juga bisa diukur gitu ya, akuntabel. Ada sebuah diagram Merdeka Belajar untuk pendidikan berkualitas bagi seluruh Indonesia. Apa yang berperan? Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, masyarakat, mungkin ada lagi organisasi yang lain, semuanya berperan serta sehingga bisa terwujud pendidikan berkualitas bagi seluruh Indonesia. Nah, di mana ada 3 hal yang bisa menjadi barometer. Yang pertama, sekolahkan anak Indonesia. Yang ketiga, dorong pembelajaran siswa. Yang ketiga, tidak ada yang tertinggal. Jadi, kalau barometer sekolah Indonesia ini adalah 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar menengah itu sudah ikut sekolah. Dan pada pendidikan tinggi 70%. Untuk barometer dorong pembelajaran siswa, belajar berkualitas adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Jadi yang tadi dikatakan Bapak tadi ya, bisa diterima sesuai gitu ya. Hasil penelitian berkualitas tinggi dan lebih dari 90% tingkat penempatan kerja. Diserap. Ya, kalau nanti pada tingkat mungkin keluar dari SMK atau perguruan tinggi, mereka diserap oleh dunia kerjanya. Dan ini masuk dalam pendidikan berkualitas, barometernya seperti itu. Kemudian tidak ada anak yang tertinggal, distribusi yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Nah, ini 3 barometer ini dapat dicapai melalui perbaikan pada. Nah, nih tadi nih, Bapak Ibu udah cerita semua nih. Ini kan tadi kita ceritakan semua kan. Platformnya, infrastrukturnya, untuk sekolah, ya, kontribusi kebijakan, pembelanjaan, otonomi satu pendidikan tadi, kompetensi guru, kolaborasi pembinaan, kurikulum asesmen nasional. Jadi makanya tadi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini sudah kelihatan ya. Inilah yang tadi kita ceritakan semua tadi sebenarnya. Ya, kurikulum asesmen nasional tadi ini kurikulum sering berubah. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang begitu ya? Tadi gurunya, tadi sarananya, ini sudah tercatat sebenarnya tadi semua. Ini adalah permasalahan yang
yang ada pada hari ini. Dan kalau ini dapat diperbaiki, maka 3 barometer itu dapat kita capai, itu 3 barometer untuk menuju pendidikan kualitas bagi seluruh Indonesia. Saya lanjut Pak Ibu ya. Nah, tadi kan salah satunya adalah pembelanjaan, ini nih dulunya ya. Salah satu adalah pembelanjaan anggaran yang akuntabel. Nah, pembelanjaan anggaran yang efektif akuntabel dapat tercapai melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data memanfaatkan profil pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan berkesinambungan. Kalau kita lihat alurnya, ya, dari instrumen evaluasi layanan kan nanti munculnya profil pendidikan. Dari profil pendidikan nanti akan ada evaluasi internal. Juga nanti ada evaluasi eksternalnya dari akreditasi, ya, dari lembaga akreditasi mandiri atau segala macam ya. Kemudian dari evaluasi internal tadi muncul rencana pendidikan mutu pendidikan, rencana peningkatan mutu pendidikan. Kemudian dari rencana tadi dilakukan pelaksanaan peningkatan mutunya. Kemudian dia akan menjadi profil pendidikan. Kemudian dievaluasi kemudian ini semua siklus yang berjalan. Mungkin Pak Yatmo untuk Pak Heri bisa di. Oh baik, saya mute dulu yang lain ya, mohon maaf izin ya mute yang salah satunya. Baik. Saya mute yang Pak Heri, mohon izin. Oke, udah Bapak Ibu ya, saya lanjut ya, mohon izin Pak Heri saya mute dulu. Oke, bagus sekarang. Saya lanjut, Pak. Nah, evaluasi sistem pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan. Jadi tadi ada evaluasi. Nah, apa tujuannya? Ini yang harus kita sama-sama menyadari bahwa evaluasi sistem pendidikan itu bukan lagi untuk ini peringkat kota, peringkat sekolah, nanti dianggap sekolah ini nomor sekian, ranking sekian, sehingga merasa akan begini, nggak lagi. Evaluasi itu adalah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan. Nah, kadang-kadang masih ada sebagian kita orang-orang pendidikan yang merasa nanti kalau ranking sekolah saya rendah, banyak yang nggak lulus, banyak yang begini, ini maka muncullah berbagai hal yang kadang-kadang kurang tepat demi ranking tadi. Nah, di sistem pendidikan sekarang nggak ada lagi ranking-rankingan sekolah seperti itu yang disampaikan ke sekolah, yang publikasi. Oh Bapak Ibu nggak ada, tapi sekarang semua berdasarkan ini ada di mana capaian berapa persen yang tercapai dari standar ini, seperti itu sekarang ya. Karena memang dulu saya bisa ingat ketika ada UN, ujian nasional itu kadang-kadang terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi begitu ya. Nah, itu sampai di tingkat manajemen kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dari usia dini sehingga pendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat siklusnya, evaluasi pendidikan tadi dia akan memberikan luaran kepada lain pendidikannya, baik dari tingkat PAUD sampai pendidikan tinggi. Yang mana evaluasi pendidikan itu mencakup asesmen nasional, analisis data satu pendidikan dari pemerintah pusat, daerah atau lembaga mandiri. Jadi evaluasi itu banyak pihak yang terlibat di situ. Ya, kalau kami di Bukit Tinggi memang ada lembaga mandiri. Kemudian nanti ada hasil evaluasi dalam bentuk laporan komprehensif layanan pendidikan. Ini yang kita kenal dengan profil pendidikan. Dari sini maka kita akan ada perencanaan dan pelaksanaan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan, kemudian akan didapat penetapan rapor pendidikannya. Jadi kira-kira siklus seperti ini. Nah, evaluasi pendidikan menghasilkan laporan komprehensif berupa profil pendidikan yang menjadi rujukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Ada 3, pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dalam menyusun perencanaan anggaran, program, dan kebijakan. Jadi profil pendidikan ini nantinya kan dari evaluasi sistem pendidikan dia ada laporan komprehensif berupa profil pendidikan. Nah ini menjadi sumber utama dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan baik itu tadi di pusat, daerah ataupun di satuan pendidikan atau di sekolah. Nah kalau kita lihat diagram ini untuk ini ada profil pendidikan nasional, ada profil pendidikan daerah, ada profil satuan pendidikan. Untuk profil pendidikan nasional nanti akan memunculkan dari sini ya, dari hasil tadi itu akan memunculkan analisis kebijakan dan program dari pusat untuk kebijakan dan program pusat.
Kalau yang front pendidikan daerah itu ada advokasi dan konsultasi pendampingan untuk daerah dalam nanti muncul kebijakan dan program daerah. Dari profil satuan pendidikan ada evaluasi diri sekolah untuk sekolah demi peningkatan. Jadi ada 3 nantinya profil pendidikan, ya, pusat, daerah, dan satuan pendidikan atau sekolah. Transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bertujuan mentransformasi layanan pendidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya. Ini kira-kira kalau kita lihat gambaran sebelum dan sesudah. Sebelumnya belajar sebagai kewajiban atau tugas, ya, di sisi siswa peserta didik. Nah, diharapkan nantinya belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tadi Ibu Sofia ya tadi mengatakan, ya, jadi semuanya kan berbasis proyek sebenarnya hari ini yang lebih menarik itu, sehingga dia jadi pengalaman nyata dalam kehidupannya. Kemudian dulu guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan, jadi guru itu kayak sumber ilmu nyata di depan, muridnya dengerin yang dia sampaikan, menyalin ulang apa yang dicatat di papan tulis atau whiteboard gitu ya. Dan materinya ya kira-kira terkungkungnya di situ saja gitu ya. Nah, hari ini tidak seperti itu. Guru hanya sebagai fasilitator, orang yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Karena sumber ilmu, kalau kita mau jujur, itu sekarang lebih lengkapnya di Google, di internet, kalau kita mau jujur gitu ya. Lebih banyak dibanding apa yang ada di dalam kita sendiri begitu. Kemudian dulu pendekatannya homogen. Standarnya sama semua. Ini kurikulumnya, ini cara ngajarnya satu kelas, kan satu negara sama. UN soalnya sama. Kan begitu ya, dulu kan UN soalnya sama ya Bu. Jadi karena dari siswa di Papua, kalau dari siswa Jakarta beda, tapi soalnya sama, homogen pendekatannya. Nah, hari ini pendekatan berpusat pada siswa, berbasis kebutuhan individu terkait dengan karakter yang sudah dievaluasi pada awalnya ya. Jadi sebelum merancang kurikulum perlu diukur, dicatat, diketahui karakteristik dari peserta didiknya, lingkungannya, profil wilayah seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika disusun kurikulumnya itu sudah berbasis pendekatan siswanya sendiri gitu. Kemudian dulu kegiatan pembelajarannya masih bersifat konvensional ya, mungkin sudah ada sih ya sebagian, tapi belum optimal. Nah, sekarang pembelajar memanfaatkan teknologi, nanti akan terlihat di akhir-akhir akan saya lihatkan bagaimana komplitnya sebuah platform bahan media sarana yang sudah pemerintah siapkan, ya, mencakup banyak aspek. Dulu mungkin ada tapi tidak optimal. Kemudian memangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri, ya kayak raja-raja kecil, sehingga kadang-kadang pemerintah daerah seperti tadi dicurhatkan itu bisa menempatkan kepala sekolah tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga kadang ada yang mencapai jenjang kepala sekolah tidak dengan jenjang karir yang semesti dan seharusnya gitu ya. Kenapa? Semua bekerja sendiri. Nah, sekarang ada kerjasama, ada intervensi dari pusat ke daerah. Sehingga kalau mungkin kita semua mendengar untuk program guru penggerak ini, contohnya kepala sekolah yang sudah masuk dalam program sekolah penggerak ini, dia tidak bisa diberhentikan atau dimutasikan semena-mena gitu ya, dipindahkan ke sekolah yang tidak sekolah penggerak dan segala macam. Karena nanti kalau ini terjadi, maka ada advokasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Seluruh kepala sekolah yang sudah terlibat dalam sekolah penggerak ini akan diupayakan selama 4 tahun dia berada di sekolah itu, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dulu kan enggak kayak raja-raja kecil, malah mohon maaf tadi ada yang sudah nyinggung, kayak menjadi perahu politik ya. Apalagi kalau menjelang pilkada itu kadang-kadang mutasinya gila-gilaan itu kepala sekolah, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan walaupun akan ada, tapi dengan semakin banyaknya sekolah yang ikut guru penggerak, nah, ketika akan jadi mutasi juga gitu, karena ada intervensi dari pusat tadi. Kemudian seperti itu, insya Allah, oleh pemerintah. Hanya sebagai pendorong, ya, bahasa itu hanya sebagai support, bukan pelaku utama. Kalau sekarang pemerintah itu pelaku utama, pemerintah daerah itu pelaku utama, kita semua pelaku utama dalam perubahan, sebagai agen perubahan, ya. Jadi tidak aja saya dorong, saya dukung aja, saya dukung gitu. Kami dukung, enggak lagi. Kami lakukan apa, peran kami di mana. Nah, itu sekarang, ya.
berbagi peran ya, tidak hanya sebatas ya kami dukung, kami dorong, kadang-kadang cuma di atas kertas doang gitu ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi ke depannya gitu dengan adanya program seperti ini. Kemudian ini dia, intervensi kebijakan transformasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu perlu dilakukan pada berbagai tingkatan. Seperti intervensi tadi ya. Untuk intervensi pada tingkat satuan pendidikan, pada tingkat daerah, pada tingkat nasional. Maka dengan ada intervensi ini maka pencapaiannya akan lebih memungkinkan. Fokus intervensi pada tingkat satuan pendidikan, di mana mentransformasikan sekolah-sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran melalui transformasi praktik mengajar di ruang kelas dan pendekatan alternatif yang mendorong perubahan praktik konvensional yang ada saat ini. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi praktik belajar konvensional yang guru belajar di depan kelas, murid mencatat itu ya, itu perlu kita revisi bersama ya. Perlu kita adopsi pengalaman-pengalaman baru dalam mengajar dan pembelajaran, model-model pembelajaran baru ya yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan materi yang akan dihantarkan kepada siswa. Kemudian fokus intervensi pada tingkat daerah, ini menciptakan ekosistem daerah yang mendukung peningkatan jumlah dan kualitas serta berkelanjutan program transformasi sekolah. Kemudian ada fokus intervensi pada tingkat nasional, menyediakan sumber daya pendukung, sistem jaminan mutu, serta memastikan keberlangsungan program transformasi sekolah nasional. Inilah yang kita lakukan sekali ini adalah intervensi nasional. Pemerintah pusat membuat sumber dayanya, merekrut guru-guru, pengawas-pengawas yang memang mau terlibat dalam program ini, menyiapkan sistemnya, aplikasinya. Ini semua memastikan keberlangsungan program transformasi sekolah di level nasional. Baik, ini sini ada tanya jawab. Kayaknya saya lanjut dulu boleh Bapak Ibu, kita cuma 2 jam. Materi masih banyak, nanti mungkin kita gabung saja di sesi berikutnya tanya jawab. Profil dalam rapor pendidikan, ya. Oke, ini jadi yang kita jelaskan dari awal kelihatan ya, dari sistem evaluasi sistem pendidikan tadi kita bisa melihat bagaimana pendidikan, kita bisa nanti mendapatkan laporan komprehensi pelayanan pendidikan yang kita kenal dengan profil pendidikan. Dari situ nanti akan ada perencanaan dan bagaimana melaksanakan perencanaan tadi. Nah, profil pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Tadi juga bisa ada yang menyebut rapor mutu ya. Profil pendidikan itu akan menjadi sumber utama ya, yang benar ya, yang artinya yang sudah dianggap valid ya sebagai dasar analisis, perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Jadi nanti profil pendidikan baik dari profil pendidikan yang sekolah, daerah ataupun yang nasional ini sebagai dasar analisis untuk nantinya ada perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Itu pertama. Yang kedua, dia terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis. Kemudian, instrumen pengukuran untuk evaluasi pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Kemudian, pendidikan juga menjadi alat ukur untuk yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Profil pendidikan juga menjadi untuk meringankan biaya administrasi suatu pendidikan dengan mengurangi aplikasi berbagai dengan proses evaluasi dan eksternal. Jadi dulu mungkin banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan semakin berwujud nantinya. Dimana nanti untuk mencapai profil pendidikan ada 2 aplikasi utama yaitu AN dan Dapodik ya. Nanti seperti itu kira-kira. Penggambarannya kira-kira seperti ini. Profil pendidikan merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang ada dan diproses dan terpadu di Kemendikbud. Kita bisa lihat sini. Sumber data ini banyak sekali ya, tapi ini asesmennya segera AN, kemudian ada Dapodik ya. Ini nanti karena banyak ini internasional ya, untuk sekolah nanti hanya Dapodik dan AN biasa sumber data ya, profil yang satu pendidikan gitu ya. Tapi untuk daerah ya mencakup banyak hal. Nanti ada SMK, Transit Study, data GTK dan segala macam ini sumber data. Nanti di sini akan muncul profil-profil satu pendidikan, profil pendidikan daerah, kemudian kita akan dapat rapor pendidikan daerah, kemudian ada evaluasi, baik dari sekolah, dari Pemda ya, baik internal ataupun evaluasi secara eksternal. Eksternal tadi mungkin dari intensi pendidikan sekolah, dan Kemendikbud ada akreditasi ya, dari evaluasi pendidikan daerah. Ini gambaran sumber datanya, nanti laporannya ini, bentuk evaluasi seperti ini. Jadi ada internal dan ada eksternal. Ini perencanaan berbasis data tadi, siklusnya seperti ini sudah kita bahas. Evaluasi untuk profil pendidikan dilakukan berdasarkan kerangka penilaian yang dikembangkan dari model input, proses, dan output tentang kinerja. Jadi ada 3, input, proses, dan output.
dia mencakup 8 standar pendidikan nasional ya. Kita udah tahu semua. Kalau kita uraikan seperti ini, ada standar kompetisi lulusan, ada standar isi, ada standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, ada standar guru dan tenaga pendidikan, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana. Nah, dari 8 standar ini dikelompokkan. Satu standar nanti dia akan menjadi output. Saya ulang, dari ini untuk profil pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nanti menjadi output dari profil pendidikan itu ada 2 jenis. Pertama, capaian hasil belajar, kemudian pemerataan pendidikan yang bermutu. Dari standar isi, standar proses, penilaian dan pengelolaan, dia nanti menjadi bagian dari proses pada profil pendidikannya. Nanti di sini disebut dengan mungkin elemen ya, mutu dan referensi pembelajaran ya, atau modul ya. Ini A, B, ini D, ini C, E-nya di sini. Kemudian untuk yang input ini dari standar GTK, pembiayaan Satpas. Di sini nanti dia menjadi C, kompetensi dan kinerja GTK, dan E, pengelolaan sekolah yang partisipatif dan sekolah akuntabel. Jadi nanti input ini akan mempengaruhi proses, akan mempengaruhi hasil. Atau kalau kita balik narasinya, hasil ini didapat dari proses yang berlangsung. Proses ini berlangsung dari input yang ada. Nah, jadi nanti standar pendidikan ini dia terurai, dia terpetakan ke dalam. Kalau yang standar 1 ada 2 untuk output, standar yang 4 lagi masuk dalam standar proses, yang 3 lagi ada di standar 3 standar lagi ada dalam. Berdasarkan ini tadi, ini dimensi ya namanya ya. Jadi ada 5 dimensi yang berisi berbagai kelompok indikator. Jadi ini tadi disebut dengan dimensi A tadi, B, C, E, D. Ini uraiannya. Output itu adalah kualitas capaian pembelajaran siswa. Yang proses itu adalah kualitas proses belajar siswa. Yang input itu adalah kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Nah, di sini dimensi A tadi, ya itu ada mutu dan relevansi belajar. Dimensi B itu pemerataan pendidikan yang bermutu. Dalam dimensi A, capaian hasil belajarnya, nah ini indikator. Ya, capaian perkembangan, mutu hasil belajar, dan sini khusus SMK ada mutu lulusan SMK. Dimensi B itu ada kesenjangan mutu hasil belajar, akses peserta didik. Dimensi D itu ada kualitas pembelajaran, refleksi, pemimpinan, dan segala macam. Dimensi C itu ada kompetensi GTK, jumlah GTK, kinerja, dan segala macam. Dimensi E itu ada partisipasi warga, sumber daya sekolah, pemanfaatan, aplikasi APBD, dan sebagainya. Ini penggambaran dimensi-dimensi yang diturunkan dari standar nasional tadi. Setiap dimensi terdiri dari indikator yang tersusun dalam kohort indikator. Tiap dimensi terdiri dari beberapa indikator level 1. Indikator level 1 terdiri dari beberapa indikator level 2. Indikator level 2 terdiri dari beberapa indikator level 3 yang disebut dengan kohort indikator. Kadangkala indikator level 2 tidak memiliki indikator level 3. Dan beberapa indikator level 1 tidak memiliki indikator level 2. Kira-kira seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Contoh, ini sebuah dimensi. Dia ada indikator. Nanti ada lagi level 2, ada level 3. Ada nggak punya indikator level 3 dari indikator level 2? Kira-kira seperti itu. Saya lanjut dulu Bapak Ibu biar lebih jelas nanti seperti apa makna dari yang saya uraikan barusan. Oke, ini tadi. Tadi di sini ada output, maaf, ini saya skip aja. Kita menghemat waktu, karena kita tadi saya tanya semuanya kita SMP, jadi PAUD kita skip saja. Saya langsung ke yang dasmen. Saya langsung ke dasmen saja. Oke. Profil dan rapor pendidikan untuk indikator pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oke. Dimensi A tadi mutu dan relevansi hasil belajar murid. Tadi kita ada 5 dimensi. Ya, A itu ada indikator, ada mutu dan relevansi hasil belajar murid ya. Nah, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Setiap warga negara ini harus dicatat ini, setiap warga negara. Berkualitas dalam konteks ini bermakna bahwa proses pendidikan harus mampu meningkatkan hasil belajar berupa kompetensi kognitif maupun non kognitif. Ini makna berkualitas tadi kan sempat ditanya tadi itu maknanya apa? Ini maknanya. Meningkatkan hasil belajar berupa kompetensi kognitif maupun non kognitif. Ini bagi setiap warga negara, siswa ya gitu ya. Kompetensi kognitif diukur dari kecakapan literasi, numerasi,
yang merupakan modal dasar individu untuk mengakses pendidikan dan memungkinkan untuk mengarungi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. Kompetensi non-kognitif diukur dari karakter atau perilaku, yaitu perilaku sesuai prinsip Pancasila. Jadi kognitif dan non-kognitif, kognitif ada dua, non-kognitif ada satu. Kognitif itu ada literasi, numerasi, non-kognitif itu ada karakter. Ini kemarin kalau misalnya Bapak Ibu pengawas pasti tahu, waktu di akhir tahun kemarin itu ada bukan UN namanya, tapi AKM ya namanya. Nah, itu nanti 3 itu dinilai oleh siswa. Itu ada diambil sampel acak dari siswa, nanti mereka yang dievaluasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat diagramnya tadi, di sini tadi ada pendidikan berkualitas. Ya. Itu ada meningkatkan hasil belajar. Kemudian ini dia meningkatkan hasil belajar. Kemudian ada kompetensi kognitif, ada 2. Kemudian non-kognitif ada 1. Kalau kita breakdown lagi, kemampuan literasi, tadi ini, kita breakdown lagi, ada kemampuan memahami bacaan non-fiksi, kemampuan memahami bacaan fiksi, kemudian nanti dia dari kemampuannya dia harus bisa menemukan informasi eksplisit, menyimpulkan revisi dan evaluasi. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, sudah dibuat sebagai kerangka, gitu ya. Ini numerasi. Jadi kalau ini tadi literasi, ada numerasi, ada karakter. Ini numerasi. Numerasi itu ada ini yang indikator level 2-nya begitu ya. Kemudian bilang ada kabar dan segala macam. Ini untuk karakter. Karakter ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Mana pada elemen yang pertama ini ada 11. Ada 11 indikatornya. Ini 6, 3, 2, 5, 6, 11. Ini ada 3. Yang kurang ada 3. Relatif ada 3. Monolitis ada 3. Kemunikan itu ada 2. Mandiri ada 2. Nah, ini untuk SMK kita skip saja. Nggak usah kita bahas. Dari uraian tadi kelihatan. Level 1 tadi kemampuan literasi. Level 2 tadi ada 2. Ya. Kemudian masing-masing sampai ke level 3. Kemudian numerasi juga demikian. Tadi ada 4. Ada 3 di level 3. Nah, di karakter tadi ada 6, kemudian di sini ada 11, ada 3, ada 3, ada 3, ada 2, ada 2. Nah, ini untuk indikator ini baru dimensi A. Ini baru dimensi A lagi satu. Kemudian yang ini nggak masuk. Ini tadi SMK, kita nggak bahas SMK di sini. Kemudian dimensi B. Dimensi B tadi masuk dimensi A. Ini kan ada 5 dimensi ya, ini baru dimensi B. Yaitu pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, pemerataan tadi di sini ada kesenjangan hasil belajar, ada angka persentase kasar dan sekolah. Ini sudah ditetapkan juga Bapak Ibu. Ini antar sekelompok dan segala macamnya juga sudah ditetapkan. Kemudian struktur dimensi B, jenjang engagement, level 1 tadi ini, sedang literasi, numerasi, karakter, ini. Kemudian dibagi antara ini sudah ada ditetapkan pemerintah. Ya. Nah, kemudian dimensi C, D, dan E merupakan, dimensi C, D, dan E merupakan kelompok indikator proses dan input yang berkontribusi terhadap hasil belajar. Seperti kita jelaskan di awal tadi, output ini, hasil ini didapat dari proses yang tergantung lagi dari input. Maka nanti kalau misalnya hasilnya di sini, misalnya literasinya jelek, pasti kita lihat ada proses yang menuju literasi ini yang tidak tercapai juga. Nah, pasti ada inputnya juga yang berhubungan dengan proses ini. Nanti akan kelihatan di rapat pendidikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa buka pendidikannya. Kita next dulu Bapak Ibu, biar kita lebih ini. Berdasarkan literatur ilmiah tentang efektivitas pengajaran dan efektivitas sekolah, sekolah yang baik adalah sekolah yang efektif memfasilitasi belajar siswa. Terdapat 7 komponen yang diasumsikan dapat mengalir hasil belajar siswa. Terdapat 7 komponen. Pertama, proses pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, guru-guru yang secara konsisten melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pengajarannya. Tadi sudah juga ada yang ngomong, kita udah sekian tahun ngajar gitu ya. Yang tadi kan saya timpali gitu ya, milenial dan kolonial beda ya Bu ya. Jadi benar, sebenarnya 7 komponen yang bisa mengalir sebagai siswa. Satunya guru yang konsisten melakukan refleksi, ngukur nih, memperhatikan lagi, ingat lagi, wah ini kayaknya saya nggak cocok nih cara begini.
saya harus begini caranya. Nah ini tadi, jadi sudah benar sebenarnya tadi di awalnya kita semua sudah tahu sebenarnya permasalahan ini gitu ya. Kemudian kepala sekolah, dia menerapkan visi kebijakan, tadi udah ada bahas visi tadi, dia sudah dengar tadi ya. Dan program yang berfokus pada kualitas pembelajaran, ya. Kita tadi sudah ada yang bahas bagaimana visi itu sebenarnya dievaluasi setiap tahun atau ini ya, setiap jangka tertentu ya. Bentar, kayaknya ada yang ini dulu. Saya izin, kayaknya ada suara yang lain ya. Oke, jalan dulu Bapak Ibu ya. Jadi tadi sebenarnya sudah kita bahas semua ini. Saya udah, ya. Tadi ada yang bahas visi, benar ya. Ini dari saya ya? Dari Bapak deh kayaknya, Pak. Audio itu dari Bapak deh. Kalau saya nggak ada buka apa-apa. Berdesak, ada suara apa gitu. Ya dari mana ya? Kipas angin, Pak. Enggak ada, saya nggak pakai kipas angin, saya nggak pakai aplikasi yang lain. Nggak ada kayaknya. Nggak ada sih, nggak ada pakai aplikasi yang lain, nggak ada. Nah ini nggak ada. Oh, bentar. Ya, saya lanjut lagi. Baik, saya dulu. Ya, jadi ada 7 tadi udah kita bahas tadi. Ada yang visi tadi, kemudian ada lagi iklim sekolah yang aman, iklim sekolah yang inklusif. Inklusif ini artinya berbagai jenis ya karakter bisa masuk. Kompetensi guru dalam mengasih keterampilan pedagogik, materi ajar, cara mengajar, latar belakang sosial, ekonomi siswa, ada tingkat pendidikan orang tua dan segala macam. Nah ini semua yang diasumsikan dapat mengenai belajar siswa. Ya. Mungkin ada yang lain ya, tapi ini dianggap sebagai komponen utama, mungkin begitulah lebih tepatnya ya. Nah indikator dimensi C, jenjang Dikdasmen, kompetensi dan kinerja PTK. Jadi kalau kita lihat tadi ada membahas tentang kompetensi dan kinerja GTK di sini perhatiin. Nah, kompetensi guru dalam menguasai keterampilan pedagogik, materi ajar, cara mengajarkan materi dan kinerja berdampak pada proses pembelajaran. Indikator yang diukur untuk memotret hal di atas adalah sertifikasi pendidik, pelatihan, PGP, ijazah, nilai uji kompetensi dan segala macam. Selain itu, bagi kinerja daerah, diukur tingkat pemerataan distribusi guru. Ini juga tadi sudah dibahas ya. Ada yang gurunya banyak, ada yang terpaksa harus 3, segala macam lah ya, ini distribusi guru. Oke. Kira seperti ini. Kompetensi guru tadi, dia akan mempengaruhi proses kualitas pembelajaran, nanti akan mempengaruhi hasil belajar murid. Ya kan? Jadi kualitas pembelajaran ini balik ke kompetensi gurunya. Cocok nggak gurunya ngajar itu, bisa nggak dia, menguasai nggak dia, paham nggak dia, gitu. Bagaimana dia menguasai kelas, bagaimana dia menguraikan materinya, bagaimana dia memotivasi siswanya, bagaimana dia mengetahui karakter siswanya. Nah ini semua adalah kualitas input dari kualitas kompetensi gurunya. Struktur pohon dimensi C tadi kalau kita lihat seperti ini. Kalau proporsi GTK sertifikat itu nggak ada levelnya, nggak ada ngaruh. Tapi kalau GTK penggerak, ini ngaruh ke presentasi guru penggerak, presentasi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah penggerak. Ya, ini ada level-levelnya. Ini sudah ada di tata usaha pemerintah seperti ini. Nilai UKG juga berpengaruh kepada pedagogi. Ingin bertanya boleh Bapak? Boleh Ibu silakan. Iya. Pak, tadi di slide sebelum Bapak tadi kan ada kompetensi guru gitu kan. Bapak menurutnya dari kinerja dari guru yang bersertifikat atau belum. Apakah kita dalam menentukan rapor pendidikan kemarin kita kan sudah dapat ya Pak ya. Apakah sertifikat itu perlu mereka berikan di SIMPKP atau data-data di Dapodik itu mempengaruhi untuk hasil rapor mutu itu sendiri atau hanya dilihat dari kinerja dari gurunya? Gimana itu Pak? Baik, mungkin kalau saya kurang nyambung nanti boleh koreksi Bu ya. Sertifikat bagi guru yang sudah sertifikasi itu adalah pengakuan secara nasional bahwa seorang guru itu sudah kompeten di bidang sebagai guru. Yeah. Jadi itu melalui proses yang panjang itu Ibu, dari mulai lamanya mengajar, kemudian ada lagi seleksinya. Jadi itu sudah pengakuan nasional. Jadi kita tidak boleh meragukan, walaupun pada faktanya ini kita teori dulu Bu ya. Yeah. Kita nggak boleh lagi meragukan guru sudah bersertifikat. Karena sudah secara nasional sudah diakui kompetensinya. Namun Pak, pada faktanya, nah ini kita cerita beda lagi nih Bu, gitu ya, ya Bu ya. Oke.
Jadi makanya sertifikat punya pengaruh, sangat berpengaruh. Karena dianggap semakin banyak guru bersertifikat, semakin banyak guru berkompeten dalam satu lembaga atau satu pendidikan tadi sebenarnya. Jadi tercatat semua di Datapodik ya. Oke. Oh ya, jadi di Datapodik itu kalau terdata gurunya sudah bersertifikasi banyak, itu mempengaruhi nilainya nanti ya Pak, itu di raport ya. Iya, nanti ada persentase dari guru sertifikat itu ada Bu. Tapi sebenarnya nanti gini, masuk pengaruh tadi itu bukan berarti nanti pasti akan baik, tidak. Nanti siswa yang APM AKM tadi yang akhir tahun kemarin itu mereka menilai lagi tuh literasinya mereka sampai di mana, numerasi sampai di mana. Namun betul pendataan tadi itu membuat rankingan sekolah. Nanti sekolah ada dibandingkan Ibu. Yang selevel. Jangan sampai sekolah yang nggak punya guru bersertifikasi dibandingkan dengan guru bersertifikasi seluruhnya. Enggak ya. Jadi nanti ada tuh dalam rapor pendidikan itu ada pembandingan sekolah. Dia berapa angka-angka dia, berapa angka sekolah yang selevel sama dia, berapa di tingkat daerah, berapa di tingkat nasional. Nah, bagaimana tahu dia selevel? Itu tadi sertifikasinya, siswa, karakter itu ada. Itu data itu ditahui Bu. Itu fungsinya. Jangan sampai sekolah yang nggak punya guru sertifikat dibandingkan dengan sekolah yang 90% bersertifikat. Ini akan jomplang gitu. Ya. Nah, itu fungsinya salah satunya. Siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ibu kita lanjut ya. Ya, lanjut. Silakan. Saya share lagi ini, saya ulang share lagi. Oke. Udah kelihatan Ibu screen saya? Udah Pak. Kita lanjut lagi ya. Ya. Ini sudah ada diberikan oleh pemerintah Ibu ya. Ini kita tinggal pakai aja yang ini kayak gini-gini udah tinggal pakai. Ini dimensi D, relevansi pembelajaran, mutu dan relevansi pelajaran. Juga prosesnya adalah dari prosesnya ada output hasil belajar murid ya. Ada manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif ya. Ini ada proses nanti dipengaruhi ke output. Ya. Nah, ini sudah ada diberikan oleh pemerintah. Kualitas pembelajaran itu oleh beberapa faktor utama ini kompetensi guru, praktik reflektif, berbagai perilaku segala macam ini sudah ada. Ini. Terlepas dari kompetensinya, nah ini tadi saya bilang lagi, seorang guru dapat terus memperbaiki kualitas pembelajarannya dengan cara merefleksikan praktik yang biasa digunakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mencoba segala macam. Jadi, tadi kan saya katakan bersertifikat nih, secara diakui dia kompeten. Namun kita harus sadari bahwa teknologi ini berubah. Sistem berubah, kebutuhan berubah, karakteristik berubah. Jadi dia harus selalu merefleksikan praktik yang biasa digunakannya, dia tingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, dia mencoba hal baru. Tapi secara pengakuan nasional, guru yang sudah bersertifikasi itu diakui kompetensinya. Nah, jadi tapi tetap ini 3 hal ini mereka lakukan ini. Kita lanjutkan. Kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh refleksi dan tindakan guru sebagai individu, tapi juga oleh lingkungan sekolah secara luas. Agar dapat melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pembelajarannya, guru perlu didukung oleh program dan kebijakan sekolah yang tepat. Nah, baik lagi tadi nih, muncul di sini nih, kebijakannya, visi, misi, manajemen, sumber daya. Jadi cerita kita di awal tadi semua berkaitan sebenarnya pada akhirnya. Kalau kita lihat ini ternyata, oh iya semua terkait ini. Ya, yang kita ceritakan tadi Bapak Ibu semua ngomong itu semuanya ada di sini semuanya. Ya, manajemennya, kurikulum ini gimana berubah terus gitu ya. Nah, tapi mungkin kurikulum sudah dijelaskan kemarin ya. K13 ini sebenarnya kalau dikatakan berubah terus secara bahasa ya tidak juga. Kenapa saya katakan tidak juga? K13 sampai sekarang secara namanya ya, walaupun prakteknya itu kan estafet ya bertahap, tapi 2013-2002 itu sudah 9 tahun. Sementara kalau yang KTSP itu kalau nggak salah 2004 munculnya nanti 2005 atau 2006 muncul lagi 2013 lebih singkat lagi perubahannya. Rentang waktu, secara rentang waktu dari penamaan ya. K13 ke kurikulum merdekanya cukup lama, 9 tahun cukup lama ya. Tapi memang secara proses KDK Pak. Gimana Bu? Tahun 2004 itu kurikulumnya berbasis kompetensi. Kapital. Iya, 2004. Kemudian 2006 muncul lagi KTSP. KTSP. Ya, KTSP. Kan 2 tahun ya. Kemudian ke 13 baru itu kan cuma 5 tahun itu jaraknya ke 13. Ya. Nah sekarang ke 13 ke 2002 itu kan 9 tahun ya. Ini secara penamaan Ibu ya, walaupun secara proses itu bertahap ya, tapi secara penamaan mungkin sudah lama. Dan sebenarnya kurikulum K13 itu bukan dirubah konsepnya
kalau saya lihat kurikulum ke-13 hanya disederhanakan, disederhanakan. Seperti Ibu katakan tadi, ada Ibu katakan tadi, sederhanakan sebenarnya tadi semua itu. Terlalu banyak dulu kita menilai begini belajar ini, sekarang disederhanakan semua. Jadi tidak melabrak atau membalikkan itu, tapi disederhanakan sebenarnya konsep dari K13 tadi. Iya. Nah, itu sebenarnya Ibu ya. Jadi benar Ibu sampai dari awal Bapak tadi itu benar semua ini. Terangkum semua dari awal yang kita cerita itu di sini semua gitu. Nah, makanya saya yakin karena Bapak Ibu sudah pengawas sih, belajar aja, udah tahu banget gitu ya. Saya sering belajar sebenarnya. Lanjut Bapak Ibu ya, lanjut. Ini juga tadi, ya Pak. Saya lanjut ya. Keberhasilan kepala sekolah dalam merancang dan menerapkan program dan kebijakan pembelajaran mencerminkan kinerjanya sebagai pemimpin instruksional. Kinerja ini dibangun oleh kompetensi dimiliki oleh kepala sekolah. Tadi juga udah banyak curhat banget nih kepala sekolah ini. Benar semua ya. Ini juga iklim sekolah ya. Kondisi sekolah yang banyak perundungan, yang banyak pengaruh-pengaruh sosial ya, itu juga pengaruh sekali ya. Ini semua kita udah tahu ya, ini semua hambatan-hambatan ya. Ini SMK nggak usah kita bahas. Nah ini penggambarannya, indikator level 1, level 2, dan level 3 ya. Oke, ini yang D. Ini indikator juga masih keamanan, gender, ini indikatornya saja, nanti sudah ada bahannya. Oke. Sama ini sampai yang terakhir indikator, ini dunia kerja. Ya. Ini yang dimensi E. Dimensi E ini administrasi, perencanaan, pemanfaatan anggaran sekolah. Oke. Jadi pengelolaan tadi berpengaruh pada hasil belajar murid, benar, karena pengaruh pada proses pembelajaran, pembelajaran belajar oleh guru, ini segala macam. Jadi pengelolaan dana itu kalau dia tepat, dia pengaruh pada hasil belajar pada akhirnya. Ini satu poin seperti ini, ya. Oke, sebentar. Ini sudah, mungkin sudah. Ini sudah screenshot rapor, sebentar. 9:30, masih ada waktu. Sebentar, ini screenshot rapor. Rapornya saya nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Saya nggak bisa mengakses pendidikan sebenarnya. Bapak Ibu yang bisa. Ya. Saya mau sebentar aja. Baik, sebelum kita rapor saya nggak bisa buka Bapak Ibu, jadi rapor ini saya skip karena saya nggak bisa membuka rapor. Mana caranya ya? Rapor pendidikan saya nggak bisa buka. Bapak Ibu bisa buka rapor pendidikan ya? Rapornya kan di webcam Dikbudristek itu aja Pak. Tapi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu awasi ya? Iya di download. Di download di laman Kemdikbud. Kalau yang di bawah itu peserta yang A2 itu masih ada 44% yang masih merah. Nah, sebenarnya pihak sekolah kan nanti ini yang menjadi ininya. Tapi sekarang dari saya katakan dia berkait semua ini output hasilnya merah, kan hasilnya merah. Maka pasti ada proses yang terkait dengan hasil yang membuat hasil menjadi merah. Coba Ibu boleh kecilkan dikit, Ibu kita lihat tadi proses adanya di D. Bisa jadi hasil indikator ini dipengaruhi oleh yang sama atau ya oleh yang lain. Coba lihat yang D Ibu, ada nggak yang D-nya yang merah? D ya Pak ya. D. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Iya Bu, silakan. Sementara nilainya kita lihat sudah tinggi lah gitu, tapi di komentarnya tidak tersedia. Oke. Gitu. Apa tuh Pak? Ya, Bu izin menjawab. Ini aplikasi ini belum clear Ibu sebenarnya, makanya belum dipakai. Kan baru kita pakai tahun 2023 besok rencana. Dan ini sebenarnya nggak real. Kenapa? Kita menerapkan sekarang di kelas 7. Data ini kan data yang kelas 8 ini ya, yang kemarin ngisi survei ini. Mulai kelas 7 kan? Benar nggak? Ini kan ini mau kita terapkan di kelas 7 sebenarnya.
Ya. Program Merdeka ini. Kelas 8. Kelas 8, Pak. Kelas 8 yang kita survei kan, Pak? Ya. Iya. Nah, kan nggak relevan kan sebenarnya? Ya, kurikulum Merdeka kelas 7 kan, Pak? Iya, kan nggak relevan kan, Bu? Yang kita ukur kelas 8 kemarin. Yang kita implementasi kelas 7 nantinya. Kan nggak relevan. Namun sebenarnya ini kan belum diimplementasikan. Nanti baru di tahun 2023 insya Allah. Nah, ini bagaimana untuk proses belajar saja. Maka di atas itu ada kata-kata biasa itu. Data ini hanya untuk ini gitu ya. Belum data yang menggambarkan ya gitu ya. Maka ketika data belum tersedia tadi memang arti dalam sistem belum kebaca, belum ketarik aja. Jadi namanya sistemnya lagi berjalan ya, belum selesai. Memang kita belajar memahami cara kerja dan cara menggunakannya saja dulu untuk saat ini. Itu Bu Zurnalis. Berarti kerja 2-3 kali dong Pak untuk evaluasi atau analisis rapor pendidikannya. Kita belum bekerja Ibu. Ibu kan belum analisis, ini baru belajar menggunakan aplikasi ini. Baru belajar analisis kita, belum implementasi kan? Kecuali Ibu udah implementasi. Sekolah kemarin kebetulan saya di tahun 2021 ya. Bu Eriani tahun berapa kemarin ke Jakarta mengenai apa? 21 ya. Nah, itu sudah kita sosialisasikan di sekolah binaan. Kita sudah ngajak sekolah binaan untuk menganalisis rapor pendidikan. Sementara kan lain gitu Pak, yang diharapkan, lain yang dikerjakan, rapornya belum valid. Jadi kan rasanya hasil kerja yang dilakukan itu tidak maksimal. Itu saja Pak komentarnya. Baik Ibu, saya juga kapasitasnya sebagai menjelaskan ya. Namun yang saya pahami bahwa memang sistem ini belum diimplementasikan dan baru tahun 2023 katanya. Sehingga kalau misalnya sudah ada sekolah yang membuat rencana RKAS dengan datanya, saya belum tahu malahan gitu. Tapi yang saya tahu ini baru mulai ditarik akhir tahun kemarin data ini, Bu. Oleh akhir tahun kemarin baru AKM ini baru ditarik akhir tahun kemarin. Nah, kalau memang Ibu sudah laksanakan di awal tahun 2001, saya juga nggak tahu nih datanya dari mana ditariknya gitu. Karena data ini kan baru akhir tahun kemarin, baru sekali dicoba ditarik. Bukan Pak, kami itu mendapatkan sekitar Oktober kemarin di 2021. Rapornya itu kan turunnya di bulan Maret, April kayak gitu. Jadi kita sudah minta ya sebelum kita melakukan pelatihan ini, bimbel ini kita sudah sosialisasikan. Jadi ya sudah mencoba untuk menganalisis gitu saja Pak. Oh iya, sama kayak kita hari ini Bu. Kita sehari ini baru mencoba menganalisis dan kita belum implementasi dengan kan ini pada akhirnya dari hasil analisis ini kita melihat mana yang akan merah nih, mana yang menjadi skala prioritas nantinya. Nanti ini yang akan masuk ke dalam rencana kerja, ya kan? Nanti baru muncul lagi anggarannya mana. Masuk ke RKS. Iya, sekarang kan belum RKS kita masih belum menggunakan ini, belum kita gunakan ini. Tapi sebelum kita gunakan ini, kita harus mahir dulu memanfaatkannya sehingga besok pas kita implementasikan insya Allah tidak salah gitu loh, pas gitu loh. Maka memang disosialisasikan dulu dan yang saya tahu nanti maaf kalau saya salah dikoreksi. Belum dipakai di tahun ini Ibu, insya Allah baru akan di tahun 2023 katanya akan digunakan ini untuk menyusut RKS-nya gitu Bu. Tapi nanti kalau mungkin ada informasi terbaru boleh di-share saja, tapi yang kami dapatkan itu tahun 2023 baru akan ini dipakai untuk misi RKS-nya gitu. Silakan tadi ada yang resen saya. Iya Pak, saya izin Pak. Silakan Ibu. Kami mendapatkan profil satuan pendidikan ini di bulan Maret. Jadi untuk Kota Dumai, untuk jenjang SMP, baru 2 sekolah yang menjadi pilot proyek sekolah penggerak. Kemudian kebiasaan di lingkungan dinas pendidikan, setiap awal tahun anggaran itu sekolah akan mempresentasikan rencana kerja sekolah dan rencana kerja anggarannya. Jadi untuk Kota Dumai secara keseluruhan itu masih menggunakan rapor mutu di tahun 2021. Begitu Pak. Ya Ibu Zeti. Bu, salam kenal. Kebetulan saya juga dari SMP SMA di Dumai. Kebetulan FSP untuk guru-guru penggerak Dumai saya fasilitatornya Bu. Ada 3 sekolah, SMP 2, SMP 1, SMP 13. Saya fasilitatornya kebetulan.
Salam kenal Bu Zeti, soalnya kita ketemu Bu Zeti. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Ya gitu Bu ya. Jadi ini kita belajar bersama dulu dan memang saya akui, saya lihat ini masih belum selesai. Kenapa? Masih ada data yang belum tersedia dan segala macam. Tapi minimal kita paham bahwa oh ternyata ini maknanya. Oh ternyata tadi dari yang merah ini ada berhubungan dia. Oh coba kita lihat tadi Bapak Ibu tadi ada yang merah di atas. Nah mungkin yang masalah itu adalah di D13-nya Ibu ya, ada aktivasi kognitif. Ini pengaruh nggak aktivasi kognitif ini terhadap nanti capaian literasi atau numerasi kira-kira? Ada lagi refleksi dan perbaikan pembelajaran. Pengaruh nggak nanti dia sebenarnya? Ini kita menganalisis nanti ini Bapak Ibu. Kan ada berkait semua nanti saya katakan tadi. Output yang A sama B itu dari D, dari proses dan dari E dan C untuk inputnya. Nah di prosesnya dulu nih. Aktivasi kognitif pengaruh nggak nanti ke literasi atau numerasi? Refleksinya pengaruh nggak nantinya begitu? Kemudian coba kita lihat inputnya Bapak Ibu. Yang C, coba C dulu ada nggak C yang merah? Ada Pak. Ya, sebentar. Oke. Manajerial. Pengaruh nggak manajerialnya nanti dengan kegiatan aktivasi kognitifnya? Kira-kira pengaruh nggak biasanya gitu? Pengaruh sekali. Sangat ya. Makanya saya katakan dia pasti berhubungan itu. Kenapa? Karena data itu ditarik dari hasil siswa yang itu data itu ditarik. Jadi data itu disimpulkan begitu. Nah, coba cari yang ke E-nya Ibu. Ada nggak yang E-nya yang merah? Oke. Di sini ada pemanfaatan TIK, ada proporsi belajar. Itu pengaruh nggak penggunaan TIK dalam misalnya meningkatkan literasi, numerasi kira-kira dalam proses afektif. Nah, biasanya nanti ini akan kita coba cari ininya hubungannya Bu. Sehingga kita tahu mana skala prioritas dalam kita menyusun rencana. Tapi yang merah ini boleh kita utamakan. Ada 5 sebenarnya itu poinnya itu yang di paling menjadi utama. Nanti dari situ baru muncul apa yang kita kerjakan, kemudian baru kita bisa menyusun pembiayaan. Nah, ini ada di dalam latihan LK. Bapak Ibu yang sudah download LK boleh share nggak LK-nya? Pak, boleh tanya Pak? Iya, silakan Ibu Eriani, silakan. Ibu Nelly Pak, Nelly Werdati Pak. Oh Ibu Nelly, silakan Bu Nelly. Maaf, Ya, saya mau bertanya nih nilai yang diperoleh oleh satuan pendidikan seperti tadi kan manajerial 0%. Itu jadi warna merah. Iya. Nah, ini 0% itu kenapa kok bisa sampai 0% ya Pak? Kalau kita nilai secara logika saja, tidak mungkin sekolah itu tidak punya manajemen atau manajerialnya. Tetapi kenapa kok sampai 0%? Sama dengan ini Pak, proporsi pembelanjaan dana BOS, ini juga 0%. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan, ini sekolah-sekolah rata-rata sudah menggunakan TIK, tetapi kenapa masih 0%? Itu dari mana penilaiannya Pak? Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali. Oke. Data ini diambil dari data Dapodik. Nanti juga sebenarnya data BOS, nanti ada aplikasinya untuk BOS ya Bu ya. Nanti juga di situ ada aturan alokasi dari dana BOS. Ini data ini ditarik Bu ya. Ini cara kerja dulu nih Bu, ini cara kerja IT-nya gitu ya. Nah, Dapodik itu ada yang mengisi datanya lengkap, ada yang datanya tidak lengkap, gitu Bu ya. Ini kemungkinan pengisian data Dapodik dulu nih ya. Ada sekolah yang sudah data Dapodik yang valid dan lengkap, mungkin ada yang belum ya. Tergantung wilayah-wilayah, mungkin ada wilayah-wilayah yang terluar yang itu mungkin belum ya, seperti itu kira-kira. Nah juga misalnya dalam untuk pemanfaatan TIK ini apa dana BOS, mungkin saja di dalam aplikasi yang ada hari ini yang di rapor ini dia belum narik data dari dana BOS, ada aplikasi tersendiri itu Bu, aplikasi terpisah itu. Mungkin dia belum narik data dari situ mungkin Bu, sehingga semuanya merah. Karena saya sudah cek berapa sekolah semua itu semua merah, 0 semua. Saya mengasumsikan dia belum narik data. Karena sistemnya belum dipakai, baru dikembangkan sistem ini. Jadi saya asumsikan dia belum narik data sebenarnya, sehingga dia masih merah seperti itu. Nah mungkin ke depan data ini kalau sudah selesai dia bisa tarik semua. Nah baru muncul hasilnya semua ini Bu. Jadi kenapa merah? Nah ini yang 0, saya berasumsi ini data BOS mungkin belum ditarik, belum terintegrasi aplikasinya.
Tapi memang nanti tujuannya adalah semua aplikasi terintegrasi semuanya, ya, sehingga nanti jadi satu potret rapor pendidikan ini, profil pendidikan nama nantinya. Dari sini nanti kita bisa mengevaluasi, kita bisa merencanakan, bisa menganggarkan, bisa melaksanakan untuk perbaikannya apa menjadi skala prioritas. Dan itu akan berbeda-beda tiap sekolah. Itu Bu Nelly. Izin, Kak Yatna. Ya, Pak Yatna, itu saya coba kirim di grup atau mau saya tayangkan coba pernah saya pakai ini Izin, Kak Yatna. Ya. LK untuk yang ruang kolaborasi nanti Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu Mulaini. Ya, terima kasih. Ada dikirim, saya dikirim di grup Pak. Baik Bu, terima kasih. Silakan Pak Darsudi, silakan. Ya, kalau saya menyikapi yang poin E, terutama E2 sampai dengan E22, Bu Nelly, saya menengok sekolah saya, nilainya memang lebih tinggi dari yang ditayangkan ini. Ya. Kemungkinan tingkat kepatuhan sekolah dalam melaporkan dana BOS di kemdikbud.go.id itu satu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua bahwa sekolah-sekolah di Indonesia itu tingkat kepatuhan melaporkan penggunaan dana BOS secara nasional juga belum terekap semuanya. Barangkali seperti itu Bu Nelly. Terima kasih. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya. Jadi saya memang belum berani mengatakan pasti, tapi terima kasih pada studi bisa jadi seperti itu kemungkinannya, karena memang aplikasi ini masih itu contoh data terbaru belum tersedia. Berarti kan dia belum terintegrasi. Jadi kalau kita bertanya kenapa belum sudah disosialisasikan. Nah ini sebenarnya kalau dalam kami konsumen, saya orang IT, background saya IT. Ini namanya testing beta namanya Bapak Ibu. Sebelum di launching aplikasi itu dia dikasih dulu sama pengguna, pakai dulu nih. Nanti dari situ, dari kritik, dari masukan tadi, baru kita bisa melakukan penyesuaian dan perbaikan. Karena saya background saya IT sebenarnya Bapak Ibu. Jadi memang aplikasi ini sebelum digunakan dalam sistem, dia tuh diberikan dulu ke user pakai dulu. Nanti semua masukan user ini ditampung. Nanti ini menjadi penyesuaian dan perbaikan. Oh ini nggak bagus Pak, ini kok jadi bingung saya, ini nggak cocok menunya, ini salah datanya. Nanti dari situ semua baru muncul perbaikan, baru nanti kita launching atau rilis sistemnya. Yang kalau dari bidang IT Pak ya, itu yang saya pahami seperti itu tentang software. Jadi software itu memang dia belum bisa rilis sebelum jadi uji coba publik. Konsepnya seperti itu yang saya pahami tentang aplikasi gitu. Karena kalau saya lihat ini masih banyak data yang kosong dan berubah gitu, mungkin nanti ke depan bisa aja ada yang berubah dari tampilan atau dari segi yang lainnya mungkin. Nah masukan-masukan kita pada hari ini kan terangkum nantinya ini. Jadi masukan ini bagi pihak yang akan mengembangkan sistem ini gitu ya. Nah, bisa jadi nanti ada tambahan atau ada pengurangan, ada penyesuaian. Begitu Bapak Ibu mungkin ya. Tadi terima kasih Bu yang sudah share LK-nya di grup. Bapak Ibu boleh boleh download LK. Pak silakan. Nah, karena kalau satu sudah paham nggak perlu bikin yang lain udah paham semua. Ini kan kita belajar nih, kita lagi belajar sama-sama bareng nih, belajar bareng. Kalau satu udah paham, insya Allah paham semua gitu. Ya. Pak boleh nanya Pak, izin Pak. Monggo Ibu, silakan Bu Sofia, silakan. Ya, singkat aja Pak. Tadi saya sudah menyimak dari awal tentang pendidikan ini. Saya fokus bertanya mengenai rapor mutu dengan rapor pendidikan, Pak. Kalau dulu kan rapor mutu itu adalah mengukur capaian pendidikan yang ada di standar nasional pendidikan SMP yang 8 itu ya, Pak. Ya. Nah, apakah di rapor pendidikan ini nanti akan digandeng dengan rapor mutu atau rapor pendidikan ini adalah penyempurnaan dari rapor mutu kemarin, Pak? Nah, kalau dulu kan di rapor mutu itu kita membedah ada istilah monitoringnya itu ditandai dengan bintang-bintang ya Pak. Kalau bintangnya semakin banyak 5 berarti semakin ketersediaannya semakin seperti yang ini sangat tersedia atau sudah memadai. Kalau 1 itu berarti kurang. Bahkan kalau tidak ada 0 dulu tidak ada bintangnya
ya ada kemungkinan memang seperti kata Bapak, datanya belum ditarik kan gitu, Pak ya. Nah, kemarin seperti itu. Nah, ini kembali fokus ke pertanyaan saya, apakah setelah ada rapor pendidikan ini nanti rapor mutu itu bagaimana? Atau rapor pendidikan ini adalah penyempurnaan dari rapor mutu itu? Yang dulu, itu aja Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu. Saya jawabnya pakai ini aja deh. Tadi saya udah share slide-nya kalau nggak salah. Jadi rapor mutu ini berhubungan nggak dengan rapor pendidikan hari ini? Apakah dia penyempurnaan atau nanti malah dia ada dua-duanya gitu ya? Tadi saya sudah share kayaknya. Tadi saya ada materi saya sudah saya jelaskan kan Bu ya. Saya coba cari bentar ya. Ini kami hentikan Pak. Boleh masukkan Pak tambahan? Boleh. Ya, kalau menjawab pertanyaan dari Bu Sophie tadi, kalau rapor pendidikan itu diambil nilainya dari ANBK kemarin, asesmen. Kalau rapor mutu itu yang menginput data maupun yang mengisi instrumen adalah guru yang ditunjuk oleh sekolah, murid yang ditunjuk oleh sekolah maupun orang tua dan komite. Sementara rapor pendidikan itu diacak aplikasi yang menunjuk itu adalah dari kementerian. Nah, itu bedanya Bu Sophie. Baik, terima kasih Bu atas tambahnya. Bu, saya izin share screen sebentar boleh ya? Saya bukan slide-nya. Bentar Pak, dicabut dulu Pak ya. Oke. Ini kita pendek sekali waktu kita ini. Oke dah Pak. Apalagi ya. Saya coba jawab yang tadi Bu Sofia tanyakan. Slide saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum. Di dimensi tadi Pak. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masih gelap gulita Pak. Gelap, udah? Oke. Baik, saya coba baca dari profil pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Jadi tadi Bu Sofia ini penyempurnaan atau penyempurnaan Bu Sofia? Berarti rapor mutu itu nanti tidak ada lagi karena sudah disempurnakan menjadi rapor pendidikan gitu Pak? Atau masih ada bergandengan gitu? Yang saya pahami dari pelatihan seterima itu sudah, nanti kita sudah ini Bu, rapor pendidikan Ibu. Rapor pendidikan. Iya, dia tidak ada lagi karena bisa tumpang tindih kalau dia ada masih yang lama. Hanya saja karena nanti implementasinya ini bertahap ya, mungkin bertahap itu implementasinya ya. Nah mungkin ada beberapa entah sekolah atau apa mungkin ya, tapi setahu saya nanti yang kami dapat itu pembekalan itu nanti rapor mutu ini sudah disempurnakan sehingga nanti ada itu rapor pendidikan. Rapor pendidikan tadi yang menjadi potret profil pendidikan dari satu pendidikan itu sendiri gitu Bu. Jadi gini Bu, oke saya mau ngobrol dikit deh, saya ambil waktu dikit. Dulunya di rapor mutu ini masih ada mungkin namanya ranking ya Bu ya. Ranking itu artinya gini loh, apa namanya, tingkatan sekolah gitu ya. Iya, betul. Dan dulu Bapak Ibu ada ini saya coba tutup aja biar lebih enak biar nggak berat. Apa namanya? Ada upaya dari wali murid dulunya ketika menghadapi ketika ada UN ini Bu ya, saya contohkan ini. Saya background ke belakang lebih jauh lagi nih. Wali murid itu meleskan, memasukkan ke bimbel anak-anaknya. Itu Bapak Ibu yang menghadapi ujian nasional atau ujian akhir atau ujian begitu ya. Betul. Kemudian sekolah mengevaluasi kan gitu ya, hasil belajarnya. Kemudian muncul hasil sekolah. Siswanya 97% lulus, rata-ratanya adalah misalnya 97, 96. Tinggi banget gitu ya, bagus gitu ya. Sesungguhnya ini bukan potret capaian sekolah. Ini capaian bimbel. Kita harus jujur itu. Karena kan dibimbel kan sebagian. Beberapa sekolah unggul bimbel anaknya. Jadi nggak terpotret aslinya seperti apa proses pembelajarannya aslinya.
Setuju. Tidak tercampur dalam bimbel. Sehingga bagaimana sebenarnya aslinya dalam proses pembelajaran sekolah nggak terpotret. Nah, maka muncullah beberapa kajian-kajian, akhirnya muncullah beberapa kebijakan, dan salah satu bentuk seperti itu, rapat pendidikan tadi itu dia coba memotret secara real apa proses yang ada sebenarnya. Karena memang udah kebiasaan beberapa sekolah, guru-guru orang tuanya, anaknya masuk bimbel menghadapi ujian nasional atau ujian apa gitu, sehingga nggak terpotret tingkat proses dari sekolah itu sendiri secara real, karena sudah tercampur dengan bimbel-bimbel tadi. Itu berarti kan guru dari luar, sarana dari luar yang masuk di situ. Nah, ini semua muncul perbaikan-perbaikan. Maka rapat pendidikan diupayakan lebih real dalam memotret, maka ditarik dari data Dapodik, diambil data itu dari AKMT yang diacak, sehingga nggak bisa dipersiapkan. Kalau nggak kan dipersiapkan tuh, ini siswanya mau tes nih, dibimbel sama sekolahnya nih, Anda nanti yang 35-45 orang terpilih mau ikut tes, dilatih dulu. Ini nggak boleh. Pure benar-benar apa adanya, sehingga terpotretlah secara real apa adanya. Kan itu diacak ya Bapak Ibu ya, kan mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Itu diacak kan siswa yang dipilih itu kan? Dari sistem. Diacak by sistem, sehingga nggak bisa kita bekali siswa tadi, kan gitu. Kalau kita bekali kan, 45 orang kok cuma panggil aja dalam satu kelas, kasih 2 minggu clear itu bekalnya itu, ternyata enggak. Nah ini tujuannya Bapak Ibu sebenarnya. Dulu kan pengaruh pun ya Pak ya dulu ya. Ya mungkin pengaruh yang lain, atau kenapa diambil acak tadi sistemnya ada Dapodik ini, rapat pendidikan tadi, sehingga lebih terpotret secara real Ibu. Tidak ada persiapan-persiapan di luar yang hasil mengajar sebenarnya. Jadi mungkin pihak sekolah perlu diyakinkan, nggak usah khawatir, ini tidak lagi ada jenjang, makanya ada itu pembanding itu sekolah yang setara. Saya katakan dari awal, nggak usah khawatir lagi. Ini saya di sekolah di daerah saya peringkat segini. Ibu yang bandingkan sekolah ibu yang punya 3 misalnya gitu ya. Sekolah nggak usah bandingkan, dia cuma punya 3 yang sertifikasi, yang lain punya 30, dia banding, nggak usah minder gitu loh. Sumber daya kita aja udah beda, kita membandingkan dengan sejenis. Begitu sekarang konsepnya. Jadi ada rasa secara ini semangatnya muncul gitu Bapak Ibu. Bersaing positifnya muncul dengan sistem seperti ini. Tidak lagi dalam tanda kutip terlalu banyak yang dihalalkan caranya gitu. Ini kita kalau UN itu seperti itu, UN ya, potret UN seperti itu dulunya. Kami juga coba dapat informasi seperti itu. Kadang-kadang tidak tepat, kadang-kadang ya ada beberapa pihak yang tidak lagi secara ini melaksanakannya gitu. Maka mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini, dengan berbasis data tadi, data itu ditarik, data Dapodik ditarik, data per semester itu ditarik, direkap, dihitung, diakumulasi. Penggunaan dana bos juga demikian, walaupun masih ada mafia dana bos, tanda kutip Bapak Ibu ya, itu semua masih ada manusia, semua yang bekerja di sini semua nggak by sistem, ada orang-orang yang kadang-kadang tidak pada jalurnya. Namun dengan adanya sistem berbasis data tadi diupayakan semuanya ini terkontrol, lebih termonitor, lebih sederhana, lebih mudah sebenarnya. Ini Bu ya, jadi rapor mutu yang saya tahu ini akan katanya Bu Sofia, tapi nanti maaf Bu kalau saya salah, karena saya juga dibekali dalam pelatihan kok Bu, saya bukan pengawas seperti Ibu punya pengalaman banyak. Kami kan Bapak, kita kemarin kan di LPMP itu kan sering dulu kan ada sekolah model namanya Pak di LPMP. Jadi kita sering dipanggil, kebetulan sekolah kita dulu 3 kali berturut-turut sekolah model di LPMP. Pekerjaan kita selalu membedah 8 standar ini berdasarkan rapor mutu gitu. Jadi biar tahu kita kelemahan kita di standar apa. Nah, kalau tadi Bapak sudah jelaskan, di dalam penyempurnaan rapor pendidikan nanti ada nilai AKM tadi kan gitu ya. Bisa langsung bisa melihat dan tanpa ada perankingan tadi begitu ya Pak. Ya jadi saya sudah tergambar lah Pak, paham saya Pak. Terima kasih Bu, mohon maaf mungkin tidak tepat ya. Ya jadi kita berharap ini walaupun ini semuanya masih berproses, jadi Bapak Ibu kita ini kayak pionir Bapak Ibu. Oh silakan Pak Asmanul Asli ya, monggo. Silakan Pak Asmanul. Silakan Pak. Nggak kedengaran suara Pak Asmanul, mohon maaf. Boleh diulang Pak? Belum kedengaran Pak. Pak Asmanul saya belum dengar suaranya. Coba mungkin apa ya? Colokan ininya ya.
Belum juga. Ya, Bapak Ibu bisa dengar saya sekarang? Udah. Baik, Mas Ed, langsung saja. Kalau kita bicara tentang profil, berarti kita berbicara kalau ilustrasinya manusia itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki lah kira-kira. Itulah profil seseorang itu. Kalau kita berbicara tentang profil pendidikan, berarti kita berbicara bukan fokus kepada hasil yang diperoleh anak. Hasil yang diperoleh anak itu hanya sebagai alat untuk mencari tahu kenapa hasilnya seperti itu, kan begitu. Jadi hasil akhirnya itu dijadikan alat untuk mengevaluasi yang lain, kan begitu Pak ya. Misalnya di sekolah nih, tadi saya lihat di raport mutu itu berbagai macam hal itu sarana prasarana 8 standar itu ada semua di situ. Nah, ujung-ujungnya dan dengan melihat hasil yang diperoleh dari pembelajar tadi, hasil akhir yang diperoleh tadi, ujung-ujungnya kan kita ingin melengkapi semua yang mempengaruhi kenapa hasil diperoleh seperti itu. Nah, sekarang masalahnya Pak, kan tidak semua dari 8 standar itu bisa bisa di-handle mengatasinya, memperbaikinya. Kalau tadi warnanya merah misalnya, tidak semuanya bisa dihandle oleh sekolah. Ada yang terkait dengan pengambil kebijakan yang lain. Salah satu contoh misalnya, dari segi sarana dan prasarana, guru tidak cukup di sekolah itu. Ini kan kepala sekolah tidak berhak mengangkat guru tuh Pak. Betul. Kemudian misalnya ruang kelas, tadi ada sekolah yang 3 shift katanya masih di Batam. 9, ruang kelasnya 3. Nah, macam mana sekolah mau membangun kelas baru? Dana BOS cuma bisa digunakan untuk perbaikan ringan. Nah, dan demikian juga dengan hal-hal lain, sehingga profil itu nanti bisa terwujud sempurna itu apabila pihak-pihak lain di luar sekolah itu sendiri juga tahu tentang hal itu. Kenapa ini merah gitu? Nah, pertanyaan saya Pak, raport ini nanti hanya dibagikan ke sekolah kah atau juga disampaikan kepada misalnya pihak-pihak terkait, mungkin wali kota misalnya atau gubernur misalnya, atau kira-kira gimana Pak? Karena saya melihatnya profil tadi ya begitu. Untuk melengkapi profil itu tidak mungkin sekolah sendiri. Terima kasih Pak Ed. Terima kasih Pak Asmanu. Pak izin saya share screen jawabnya Ibu ya Bapak. Saya coba share screen, nanti saya coba jelaskan. Mungkin nggak usah saya maksimalkan, atau saya maksimalkan biar kelihatan. Jadi benar Bapak, rapor itu nanti akan menghasilkan 3 Pak. Profil dari sekolahnya, profil dari daerahnya Pak, profil dari nasional. Nah, kalau dari sekolah, kita bisa lihat yang di bawah, nanti dia menjadi evaluasi diri dari sekolah. Untuk pihak sekolahnya, untuk peningkatan mutu. Jadi dia akan berkutat kepada apa yang menjadi ranah sekolahnya, Pak. Apa menjadi ranah sekolah? Kalau pengangkatan guru, itu nggak ranah sekolah. Itu jauh dari, itu nanti ranah di daerah. Jadi rapor ini nanti Pak, itu ada dibuka oleh daerah, dinas, dia bisa lihat, dia bisa tahu memetakan di daerahnya sekolah mana yang kekurangan guru, sekolah mana yang penumpukan ini, sekolah mana ini banyak merah, itu dinas tahu Pak, akan terpotret. Nanti di pusat juga demikian Pak. Nanti muncul kebijakan, regulasi tadi Pak, secara nasional seperti apa. Jadi dengan adanya rapor ini, maka itu akan menjadi rujukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satu pendidikan dalam menyusun perencanaan anggaran, program, dan kebijakan. Jadi mungkin nanti anggaran pemerintah daerah juga pengadaan guru, Pak. Jadi ini harus, saya stop Pak sebenarnya. Jadi juga nanti pemerintah daerah berpikir, saya harus nambah guru berapa orang, saya angkat berapa, saya usulkan pemerintah pusat berapa. Nanti kan ditanya, loh pemerintah daerah kamu kok minta guru? Pemerintah daerah bilang, ini rapor pendidikan, rapor kami Pak. Kami butuh sekian loh. Pemerintah pusat bisa memberikan regulasi. Oke, kami setuju regulasinya. Terpotret hari ini Pak, dulu kan enggak. Pemda minta guru sekian, Pemprov pusat nggak ACC, nggak nampak petanya Pak. Kalau sekarang terpotret ya, berapa yang kurang di sekolah mana itu kan tetap terpotret Pak, secara utuh.
Sehingga kita muncul usulan, memang ada prioritas Pak ya, tetap ada prioritas, bukan serta-merta diusulkan 100 diangkat 100 nggak mungkin juga, kan ada anggaran dana yang diatur oleh negara prioritas. Tapi kelihatan Pak, mana skala-skala prioritas yang akan digesa oleh pihak sekolah, oleh pihak pemerintah daerah, oleh nasional. Ini nanti juga sekolah demikian Bapak Ibu, kan banyak tuh yang merah, nggak mungkin mereka bisa handle itu semua dalam satu waktu yang sama. Mungkin tahun ini prioritasnya kayaknya guru dulu deh, peningkatan guru dulu, mungkin pelatihan dan segala macam. Ini kayaknya ini dulu deh gitu ya. Nanti setelah nanti ada pertemuan mungkin gurunya, pengawas, pemerintah daerah atau apapun pihak-pihak terkait kebijakan juga perlu itu Bapak Ibu dalam menyusun rencana tadi. Begitu Pak Asmanul Asri. Iya, Pak Ed, karena banyak juga ini kepala-kepala sekolah itu yang nanya ke kita, terutama yang swasta ini, sesuai dengan raport mutu itu, tentu sekolah itu juga tidak mau raport mutunya dengan banyak merahnya. Nah, sehubungan dengan itu, secara teknis itu, praktisnya, apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi saran kami nanti sebagai pengawas kira-kira gimana nih Mas Ed? Baik. Terima kasih Pak Asmanul Asri pertanyaannya. Jadi gini, standar yang ada tadi, yang ada dalam dimensi tadi itu adalah standar minimal Pak. Yang secara nasional sudah dihitung Pak, itu bisa dicapai sebenarnya itu minimal. Jadi artinya gini, nanti kami banyak merah. Sebenarnya kalau dalam taat Dapodi dan segala macam, maka mungkin tidak akan begitu. Dan pun merah tadi itu malah tidak aib sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan itulah menjadi masukan bagi pemerintah untuk melihat ternyata ada kesenjangan. Jadi kesenjangan pendidikan. Nah, kita balik lagi tujuan pendidikan nasional yang di awal tadi Pak. Tujuan pendidikan nasional itu adalah kan ada dua tadi sebenarnya. Tujuan belajar ada dua sebenarnya tadi itu ya, yang paling utama. Salah satunya itu tadi pemerataan. Jadi pemerataan tadi itu pendidikan itu sampai kepada daerah terjauh dan terluar. Jadi kalau kita melihat rencana itu semua sekolah itu sama nantinya. Tapi kalau misalnya masih ada yang berpikir malu kami nanti Pak. Nah, kalau kita tutupi, kita nggak mencegah masalah lagi Pak. Jadi mungkin dengan terpotret apa adanya tadi, disitulah muncul regulasi dan kebijakan. Makanya saya katakan ini masa lalu kita ini Pak, masa lalu kita semua. Malu saya banyak nggak lulus, malu kami rata-rata siswa kami rendah, malu kami dianggap nggak punya sarana banyak, sehingga kadang-kadang kita tidak memotret apa yang ada pada diri kita sesungguhnya. Sehingga ketika kebijakan dibuat nggak serasi Pak. Kenapa dianggap sudah punya padahal belum ada, dianggap sudah mampu padahal belum mampu. Tapi dengan apa adanya di awal terpotret dia, karena apa Pak? Dengan terpotret tadi bukan nanti pemerintah akan menghukum sekolah. Yang saya tahu Pak, mohon maaf, nggak ada Pak nanti dihukum, banyak merah sekolah dihukum, kepala sekolahnya nggak seperti itu yang saya tahu Pak. Tapi mungkin situ muncul dukungan, muncul kebijakan regulasi daerah mana menjadi prioritas sekolah-sekolah yang untuk pembangunan, misalnya bantuan nantinya ini dulu nih, karena ini terlalu banyak yang tidak dimiliki oleh sekolahnya, misalnya seperti itu Pak. Jadi malah kalau kepala sekolah bertanya Pak, mungkin saran saya sih minta beliau lebih jujur. Sehingga mungkin dapat prioritas Pak dalam pengembangan sekolah-sekolahnya gitu ya. Karena kalau daripada nanti dianggap sudah ada, ternyata nggak ada. Orang nggak mau ngasih prioritas kan dianggap sudah ada gitu Pak. Rugi jadinya gitu Pak. Mungkin itu Pak Asmanul Asri. Oke, terima kasih Mas Ed, karena selama ini memang begitu yang terjadi. Jadi raportnya nggak mau jelek, segala sesuatu dilakukan. Padahal itu kerugian untuk dirinya sendiri gitu. Banget, iya. Bapak Ibu pengawas, jadi kan pemahaman kita bahwa kita mendukung sekolah itu untuk jujur laporkan apa yang ada. Ya. Terima kasih Mas Ed. Terima kasih Pak Asmanul. Ibu Bapak, saya senang banget hari ini, sangat senang gitu ya. Banyak hal yang saya terima pada hari ini. Ini potret lagi nih, potret dari inilah temannya fenomena kita semua. Tapi ini kita sampai jam 11 dan tadi ada harus yang Bapak Ibu kerjakan modul tadi ya. Saya rasa bisa dikerjakan nggak butuh waktu lama. Mungkin boleh harusnya sih 20 menit ya Bapak Ibu ya. 20 menit Bapak Ibu ya waktunya ya. Lalu saya coba buka dulu ya Bapak Ibu. Lembar kerja pakai kelompok. Izin Pak Yatna. Ya Pak. Kalau kita melihat LK itu berarti itu dari dimensi A sampai dengan dimensi E.
Gini Pak, Sampel A saja. kalau di sini sudah dibuat A saja. Kecuali di kosong aja, berarti kita buat semua dimensi. Karena dua dibuatnya A, berarti mungkin A saja kita isi ke sampingnya Pak. Itu info mama saya, mohon maaf kalau saya salah. Sampel aja ya. Ya, maka saya rasa 20 menit cukup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat aja yang hijau yang merah gitu. Bapak ini kelompok. Ya kelompok Ibu, saya bagi acak saja. Saya bagi acak saja, mungkin lewat kelompok. Sudah ada kelompok Pak. Kita di pelatihan selama sebulan yang lalu sudah ada kelompok. Oke, boleh. Kalau gitu saya nggak perlu bagi di breakout room-nya, Bapak Ibu langsung. Nggak apa juga kalau dibagi lagi ya Pak. Kalau dibagi lagi nanti kita kenalan lagi Pak. Lama lagi nanti, lama. Tapi gini loh Pak, kalau ini kayaknya kan nggak sih cuma saya bagi room-nya, breakout room-nya. Sebenarnya satu orang aja yang jadi pilot, buka laptopnya dia. Yang lain nggak sama-sama aja, share aja gitu. Oke, iya, sama aja. Iya kebayang boleh ya? Seperti itu. Saya bagi acak aja. Kita 25 orang, saya bagi 6 kelompok ya. 5 kelompok atau 4? 5 ya, 5 ya, baik. 5. Yang mau kita lihat itunya rapotnya yang mana? Atau terserah kita? Gini Bu, sebenarnya ada file Excel yang dikasih. Saya kemarin nanya, ada nggak file Excelnya? Ada Pak, ada. Di LMS. Ada ya? Ada. Nah, itu Bapak Ibu. Itu dia yang bagi contohnya. Jadi, itu saja, lihat potret saja mana yang merah, mana yang hijaunya. Itu kan kelihatan tuh. Tinggal kita kelompok saja, tapi yang A saja, nggak usah banyak. Jadi waktunya mungkin 20 menit cukup ya. Bapak Ibu mau kenal masih cukup lah, saya rasa itu 20 menit. Saya bagi 5 kelompok, cuman yang breakout room ada 4, yang satu di main room, di room utama ini juga, yang lainnya masuk ke breakout room otomatis nanti. Satu orang saja yang ngerjain, yang lain tinggal masukin datanya. Oke Bapak Ibu ya, waktunya kita set saja 20 menit karena hampir menjelang waktu berakhir gitu. Baik Bapak Ibu, saya buka breakout room-nya, boleh bergabung silakan. Iya. Dan saya izin matikan kamera sama mikrofonnya biar yang di main room bisa diskusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Bapak. Salam. Oh, Pak Andi. Andi, Pak apa lagi? Stuti. Bu Pak Jokowi. Pak Joko. Pak Andi. Bu. Bu Jeti. 4 gitu ya Pak ya, 4 ya. Siapa yang mau presentasi mau ini share? Ini ya. Nela ya. Izin ya. Bu Nela monggo enggak apa-apa. Pak, tapi itunya Excel-nya kami belum ada, Pak. Excel yang mau kita lihat katanya tuh? Excel-nya ada tuh, Bu. Yang kita punya sendiri? Bukan, yang dari yang dari LMS. LMS kami tak baca dia. Coba ini. LMS kami itu aja, tulisan aja. Ya, tak perlihatkan ya. Coba lihat. Bapak kirim di grup aja mungkin ya Pak. Itu lagi nge-share ya? Iya. Oh, kita share itu dulu Pak ya. Oke, kami berhenti dulu. Boleh. Saya nge-share Ibu nulis anunya. Oke, boleh Pak. Halo? Ya.
Pak, Bu Nel, Ya, ini Bu. kan beda dengan kelompok kita kemarin ya. Iya. Ya. Oh, terus kita ini nentuin sendiri apa ditentuin sama bapaknya ini? Masuk-masuk aja ke sini, saya. Kan Tentukan Bu, Apa? tentukan. kan ada klik gabung tadi, Bu. Iya, jadi kalau saya udah gabung ke sini, Udah. tandanya saya Sudah. itu, Ya, saya sudah, masuk Bu. sini. Oke. Iya. Terima kasih. Saya takut saya masuk-masuk, rupanya bukan grup saya. Gitu. Salah kamar ya Bu. Ya. Salah kamar. Ibu lihat tinggal buat grup WA-nya. Oh ya, siap. Siap. Saya buat. Ini ya, Pak ya. Bu, sudah kelihatan. Kelihatan Pak. Besarkan lagi, Pak. Ah. Coba agak dibesarkan Pak Joko. Besarkan dikit Pak. Hah? Besarkan dikit bisa Besarkan, nggak? Pak, yang A-nya, Pak. Oh ya. Ambil yang A ya. Ya. Kemampuan memahami bacaan fiksi A12. Nah, Kemampuan membaca fiksi. itu yang ditanyakan dari A1, A2, A3, A1, A2, A3. Cuma A3 ya Bu ya? Iya. A1, A2, A3. A1 ada 2 instrumen. Yang kita yang ambil A2 ada 3, A2 ada 1, A3 ada 6. Ada 6. Kita Itu pilih yang dia sampai kita A3 suruh akan Bu. iya A35 aja kan Pak, sampai A36 ya. Dimensi A output ya. Iya, sampai Ya. A36 ya. Berarti hal yang sudah baik, hal yang belum baik. Iya. Yang sudah baik yang warna Hijau. hijau. Sama biru Jadi ya. yang sudah baik berarti anu Bu ini Hijau sama biru. kemampuan memahami Informasi. bacaan informasi. Yang A berapa? A berapa? A11. A11 sudah bagus ya. Di copy indikatornya aja ya kan Pak ya. Nah, kita ini aja kita masukkan aja yang dekat anu aja tulis. Oke, A11. Kemampuan memahami baca informasi ya. Oke, 1. Terus Mana dia? Tunggu Pak. domain bilangan geometri itu ya. Geometri. Geometri Ya, A berapa geometri. Pak? Udah kayaknya. A23. A23. Ya, A23. Nah, itu yang lainnya masih merah. Merah sama kuning. Kuning lagi ya Pak ya. Nah, yang lainnya yang masih kurang kemampuan memahami bacaan fiksi, kemampuan numerasi, domain bilangan, domain bilangan aljabar. Bentar Pak, Bapak tadi yang sudah baik aja dulu tak, yang sudah baik aja. Yang sudah baik cuma 2 Bu. A. Kemampuan memahami bacaan informasi sama geometri. A11 Ya, dan sama A23. A23. Tuh, kita kami catat itunya dulu. Ya, Ibu. A23. Oke. Yang itu yang baik ya Pak ya? Yang baik, Nah, yang baik. yang tidak baik, yang belum baik. Yang belum baik A12. A12 kemampuan ditulis Ya. Kemampuan memahami banyak bacaan fiksi. Memahami bacaan fiksi. Kemudian A21 domain bilangan domain aljabar. bilangan. Aljabar Pak. Oh, gandeng udah ya, domain bilangan. Ya, artinya yang itu kan ada 2 aljabar sama geometri. Yang masih kurang aljabar. Domain bilangan. Indikatornya Pak. Domain bilangan. Aljabar. Aljabar. Oke. Terus A21 sudah. Kemudian A24 ya Pak ya? Ya, A24 sampai dengan A32. semuanya itu. Semuanya Pak ya? Semuanya masih kurang baik itu. A24 A25 berarti ya. A25 A2-nya nggak sampai 5 Bu.
maksimal A24. 24. Kemudian A3 sampai A32. A3 sampai A32. Tunggu dulu Pak, ini kenapa nggak bisa di... Yang kuning juga belum bagus kan Pak? Ya, yang kuning menjadi perhatian Pak Joko. Hah? Kalau yang kuning menjadi perhatian. Ya. Jadi yang di merah saja, merah sama hijau aja ya. Yang belum baik. Berarti yang biru sama yang merah aja ya. Iya, biar. Oke, berarti Pak boleh bantu di Excel-nya di grup dulu Pak, di share Pak. Di grup ya. Iya, biar Tommy tutup dulu. Indikatornya. Kelompok ini Bu Tuti udah buat nih kelompok analisis. Bapak lagi presentasi ya. Yang Bu Lia lah Bu Lia. Halo. Halo ya. Oh, bisa Pak ya. Bapak lagi presentasi. Pak Joko. Halo Pak Joko. Ininya Bu Lia, filenya Bu Lia. Halo Pak Joko. Halo, filenya saya belum ini Pak. Pak Joko Bu, Pak Joko, Pak Jokowi yang udah ada. Tadi. Pak Jokowi minta bantuannya Bu Nel. Apa? Pak file itu apa namanya? Excel-nya ya Bu. Tak pindah ke HP dulu. Bu Nel. Oh ya, itu sabar Bu Nel ya, dia lagi ini. Tadi A24. Bu Lia. Halo Bu Lia. Ya, Pak. Halo Bu Lia. Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Pak Surizal belum saya masuk, saya pelan-pelan Pak ya, saya lagi masukin ini. Lagi guyur karena belum ada namanya, jadi saya cari dulu. Ya. Yang belum Bu Zeti sama Pak Surizal. Sabar Pak ya. Ya. Ya, oke. Ya, Bu. Oke, kita ulang lagi ya. Kenapa tak mau naik? Kita ulang lagi. Tadi yang sudah baik A11, A23. Yang belum baik A12, kemampuan memahami bacaan fiksi dengan A21 domain bilang aljabar, A24 kompetisi pada domain. Mana lagi Bu? Baru sampai situ Bu. Halo? Gimana lagi? Halo? Mana lagi kegiatan kita nih, Ibu, Bapak? Sampai berapa Ibu? Putus-putus di sini. Oh ya.
ininya Excelnya. Jadi Pak Jokowi belum menyampaikan, Bu? Iya. Kami ini ya, kami coba share screen, baru itu yang kami dapat. Iya. Nah, baru itu Pak. Hal yang sudah baik, A11, kompetensi membaca teks informasi. A23, kompetensi pada domain geometri. Yang belum baik, A12, kemampuan memahami bacaan fiksi. A21, ya, ada satu domain bilangan aljabar. A24, kompetensi pada domain data ketidakpastian. Ada lagi Pak ya? Iya. Sampai situ aja Pak. Kayaknya itu Bu yang tadi saya lihat tadi. Oh iya. Yang A37 ada yang hijau, indeks perlindungan. Yang merah, yang Tambahkan Bu. Yang merah apa yang ini? Yang baik. Yang baik. Yang baik. Apa Bu? Hijau. Ya. Yang baik ya. A37. Indeks perlindungan. Apa Bu? Indeks perundungan. Indeks perundungan ya. A37 bentar. Indeks. Ada A37 ya Bu ya? Iya Bu. A37. Indeks perundungan. Hijau di sini 4450. Oke. Yang kurang baik masih banyak itu. Masih banyak apa lagi Bu? Ibu tadi sampai yang kurang baiknya A21 ya? Ya, 24 Bu. Saya pakai handphone ini 24. Kemudian masih ada yang merah. Pak Joko minta tolong sih kirim ke grup baru ini itunya tuh. Oh ya Bu, ini file yang rapot tadi. proses. Biar kami bisa mengamati juga gitu. Lagi proses Bu. Oh, iya. A31 Ibu. A31. Ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lagi hang juga nih. beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian A32 gotong royong merah juga. Kemudian A33 kuning kreativitas. 33. Ya. Ada lagi Bu? Lanjut A34 nalar kritis merah di sini. Oke. Kemudian yang kuning masih A35 kebinekaan global. Kemudian A36 kemandirian. Tapi Pak ya izin nanya nih Pak untuk A34 di dalam blok merah ini skornya 65,67. Ya kalau skor kadang tinggi ya Bu ya. Tapi warnanya merah, itu merah. Kami ada juga tadi. Ya, berarti. Oh ya baik. Ibu kalau saya tidak salah di LMS yang latihan kedua itu dia minta dicarikan akar masalah. Mana Bu? Kami tak punya Bu belum. Ada Bu, tak kirim. Itu baru. A37 hijau Bu. Udah kita masukkan di kolom yang sudah baik. Ya. Oke. Oke Pak, makasih. LK kita cuma satu ini kan Bu? Di akarnya Ya, Bu, Ibu. ditambah Tapi lagi. ini- Ditambah akarnya. Ya itu ya, tapi tidak ada LK di situ, cuman diminta menentukan akar masalah. Oh, gini ada latihan. Artinya mungkin dari sini nih kita menentukan akar masalahnya.
Yang berarti dari yang belum baik tadi ya. Oke. Ini nanti ini kita tinggal di sini. Ini yang A aja, yang bagian A aja ya Bu, yang suruh dianalisis. Iya. Iya Ibu. Untuk SMP bagian A aja ya. Oke, apa akar masalahnya Bu? Kalau di kemampuan memahami bacaan. Untuk literasi mungkin di situ ya Bu ya, karena kaitannya kalau dia mampu memahami bacaan dengan sendirinya membentuk karakternya kan, itu kan karakter kena juga kan. Iya, jadi pembinaan karakter, pembiasaan atau pembiasaan ya? Pembinaan. Ya. Pembiasaan ini di literasinya mungkin dia lebih ditingkatkan ya. Pembiasaan, inilah pojok baca ya kan? Iya. Pembiasaan atau membudayakan literasi. Pojok baca di sekolah. Kalau budaya tuh Bu udah di atas mahir Bu, udah di atas biru dia. Kita paling tidak gitu ya? Di mahir itu lah dulu, tadi cakap itu lah dulu kan? Iya, cakap. Oke, pembiasaan literasi dengan pembiasaan tunggu ada hang pula nih kan. Oke. Literasi dengan pojok baca, pembiasaan literasi dengan pojok baca. Terus apa lagi Bu? Ini proses pembelajarannya dengan inilah ya, dengan explore di internet ya. Ya, searching. Ya, searching. Proses pemberian tugas lah ya, atau apa tuh? Penugasan. Ya, tugas Penugasan. kelompok kan? Tugas Ya, tugas kelompok atau individu. Untuk explore ya, explore atau searching ya. Lagi. Kemudian dia biasa literasi itu dengan ini loh Bu, dengan dia mengisi majalah sekolah, mading ya, mading sekolah. Ini apa nih, buletin sekolah ya kan, lihat apa Bu, majalah buletin. Nah dengan situ dia lewat-lewat kan dia baca ya kan,